Indonesia menempati urutan kedua terbesar penghasil ikan patin di dunia. Industri ikan patin umumnya dalam bentuk filet, dan limbahnya sekitar 45% belum dimanfaatkan secara optimal. Protein dan lemak limbah ikan patin berpotensi sebagai substrat dalam memproduksi asam amino dan asam lemak esensial oleh mikroba dengan teknologi bioproses. Produk bioproses dijadikan feed suplemen pakan unggas, khususnya ayam kampung super. Ayam kampung super memberikan kontribusi penting untuk ketahanan pangan nasional, yaitu penyedia daging dan telur. Penggunaan feed suplemen produk bioproses limbah ikan patin yang kaya akan asam amino dan asam lemak esensial dalam formula pakan dapat menjadi solusi dalam meningkatkan produktivitas ayam kampung super. Tujuan penelitian ini yaitu untuk membuat feed suplemen yang kaya akan asam amino dan asam lemak esensial dari limbah ikan patin yang diolah dengan mikroba Lactobacillus curvatus, Bacillus subtilis, dan Saccharomyces cerevisiae. Kemudian dilakukan uji produk secara kimiawi dengan analisis proksimat, asam lemak, asam amino, dan aktivitas antioksidan. Lalu, uji biologis dengan mengukur energi metabolis dan kecernaan, serta mikroflora dan histologi usus. Untuk menetapkan kualitas dan nilai manfaat feed suplemen nutrien esensial LBS, dilakukan pengukuran terhadap nilai energi metabolis dan kecernaan. Untuk mendapatkan nilai efisiensi, feed suplemen nutrien esensial LBS dibuat dan ditambahkan dalam formula pakan. Selanjutnya, dilakukan pengamatan terhadap mikroflora saluran pencernaan, meliputi total mikroba dan histologi usus. Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis varians atau ANAVA, dan perbedaan antara kelakuan diuji menggunakan uji jarak berganda Duncan. Pembuatan inokulum mikroba LBS untuk digunakan dalam bioproses limbah ikan patin. Perhitungan koloni inokulum mikroba LBS. Fermentasi limbah ikan patin oleh mikroba LBS. Limbah ikan patin difermentasi dengan pemberian dosis 5%, 10%, dan 15% dari total mikroba LBS dengan waktu bioproses selama 3 hari, 5 hari, dan 7 hari. Kemudian nutrien esensial diperoleh dan dilakukan uji secara kimiawi. pH dan jumlah koloni mikroba dari limbah ikan patin fermentasi oleh konsorsium 3 mikroba LBS ditunjukkan pada tabel berikut. pH pada dosis inokulum 10% menunjukkan hasil yang sangat nyata dibanding dosis 5% dan 15%. Adapun jumlah koloni mikroba pada dosis inokulum 10% menunjukkan hasil yang sangat nyata dibanding dosis 5% dan 15%. Dan pada dosis 15% sangat nyata dibanding dosis 5%. Waktu fermentasi 5 hari dan 7 hari sangat nyata menurunkan pH dan meningkatkan jumlah koloni mikroba dibanding waktu fermentasi 3 hari. Konsorsium 3 jenis mikroba yaitu Lactobacillus curvatus, Bacillus subtilis, dan Saccharomyces cerevisiae dengan dosis 10% dan lama fermentasi 5 hari merupakan dosis dan waktu yang efektif untuk menurunkan pH dan meningkatkan jumlah koloni mikroba pada bioproses fermentasi limbah ikan patin. Data pada grafik menunjukkan penurunan pH pada bioproses fermentasi limbah ikan patin. Inokulum 3 jenis mikroba, yaitu Lactobacillus curvatus, Bacillus subtilis, dan Saccharomyces cerevisiae pada dosis 10% selama 5 hari, menghasilkan penurunan pH tertinggi, yaitu sebesar 35%. Data pada grafik menunjukkan peningkatan jumlah koloni mikroba pada bioproses fermentasi limbah ikan patin. Inokulum 3 jenis mikroba, yaitu Lactobacillus curvatus, Bacillus subtilis, dan Saccharomyces cerevisiae pada dosis 10% selama 5 hari, menghasilkan kenaikan jumlah koloni mikroba tertinggi, yaitu sebesar 669%. Penelitian dilakukan secara eksperimental dengan menggunakan metode rancangan acak tersarang, di mana faktor A, yaitu dosis inokulum konsorsium mikroba Lactobacillus curvatus, Bacillus subtilis, dan Saccharomyces cerevisiae. Dan faktor B, yaitu waktu bioproses atau fermentasi. Faktor B atau waktu fermentasi dimasukkan ke dalam faktor A
atau dosis inokulum. Masing-masing perlakuan diulang sebanyak 3 kali. Lalu produk fermentasi dianalisis kandungan nutrisinya dengan menggunakan analisis proksimat, asam amino, dan asam lemak. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh antar perlakuan, dilakukan uji jarak berganda dan kan. Berikut merupakan data yang telah diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan. Tabel berikut ini menunjukkan kandungan nutrisi limbah ikan patin hasil dari fermentasi konsorsium 3 mikroba LBS. Peningkatan kandungan protein kasar, kalsium, dan fosfor limbah ikan patin dengan fermentasi konsorsium 3 mikroba LBS ditunjukkan pada tabel berikut. Penurunan kadar ekstrak eter dan serat kasar limbah ikan patin melalui fermentasi konsorsium oleh 3 mikroba LBS ditunjukkan pada tabel berikut. Tabel berikut ini menunjukkan kandungan asam amino limbah ikan patin sebelum dan sesudah fermentasi oleh konsorsium 3 mikroba LBS. Tabel berikut ini menunjukkan kandungan asam amino limbah ikan patin melalui fermentasi konsorsium 3 mikroba LBS. Peningkatan kandungan asam amino limbah ikan patin melalui fermentasi konsorsium 3 mikroba LBS ditunjukkan pada tabel berikut. Tabel berikut ini menunjukkan kandungan asam lemak limbah ikan patin melalui fermentasi konsorsium 3 mikroba LBS. Peningkatan kandungan asam lemak limbah ikan patin melalui fermentasi konsorsium 3 mikroba LBS ditunjukkan pada tabel berikut. Penurunan kandungan asam lemak limbah ikan patin melalui fermentasi konsorsium 3 mikroba LBS ditunjukkan pada tabel berikut. Tabel berikut ini menunjukkan aktivitas enzim dan antioksidan limbah ikan patin melalui fermentasi konsorsium 3 mikroba LBS. Peningkatan aktivitas enzim dan antioksidan limbah ikan patin melalui fermentasi konsorsium 3 mikroba LBS ditunjukkan pada tabel berikut. Pada tahap uji kimia, hasil penelitian diseleksi untuk kemudian ditentukan nilai energi metabolis, kecernaan, retensi nitrogen, kualitas, dan nilai manfaat biologis dari produk fermentasi limbah patin oleh konsorsium 3 mikroba LBS terhadap ayam lokal Indonesia. 3 perlakuan tersebut terdiri dari limbah ikan patin non-fermentasi yang diujikan pada ayam lokal jantan, produk fermentasi limbah ikan patin oleh konsorsium 3 mikroba LBS yang diujikan pada ayam lokal jantan, dan produk fermentasi limbah ikan patin oleh konsorsium 3 mikroba LBS yang diujikan pada ayam lokal betina. Data yang diperoleh dianalisis dengan cara uji varian, dan beda antar perlakuan dianalisis dengan menggunakan uji jarak berganda dan kan. Ternak yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ayam kampung super yang merupakan ayam lokal Indonesia. Ayam yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 30 ekor dan berumur 65 hari dengan rata-rata bobot badan 1,17 kg per ekor dan koefisien variasi 5,25%. Ayam ditempatkan secara acak ke dalam 30 kandang metabolik, sehingga setiap kandang terdiri dari 1 ekor ayam. Pada pengukuran energi metabolis, produk fermentasi limbah ikan patin oleh konsorsium 3 mikroba LBS diberikan secara tunggal dengan metode force feeding. Lalu, ayam dipuasakan selama 24 jam untuk menghilangkan sisa pakan. Sebanyak 10 ekor ayam jantan diberi perlakuan limbah ikan patin non-fermentasi. Lalu, 10 ekor ayam jantan diberikan produk fermentasi limbah patin oleh konsorsium 3 mikroba LBS. Dan 10 ekor ayam betina diberikan produk fermentasi limbah ikan patin oleh konsorsium 3 mikroba LBS. Untuk mendapatkan data nitrogen endogen, 10 ekor ayam jantan diberi pakan tanpa protein seperti tapioka. Penyimpanan ekskreta dilakukan selama 24 jam. Kotoran yang keluar disemprot dengan asam borat 5% untuk menghindari penguapan nitrogen. Lalu, kotoran yang terkumpul kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 40-45 derajat Celcius selama 3 hari dan dianalisis kandungan nitrogen dan energi kotornya. Lalu didapat apparent metabolizable energy
atau nilai energi metabolis yang dapat dimetabolisme, nitrogen corrected EME atau EME yang dikoreksi nitrogen, dan true metabolizable energy atau energi metabolis yang sebenarnya dari diet control. Uji dihitung menggunakan persamaan yang diusulkan oleh Matterson dan kawan-kawan pada tahun 1965 melalui pengumpulan kotoran total. Pada pengukuran kecernaan, pemberian pakan dilakukan dengan cara dicekok, di mana pakan dimasukkan ke dalam kerongkongan ayam. Setelah 14 jam pemberian pakan, ayam dipotong dan usus besarnya dipisahkan untuk diambil sampel fesesnya. Sampel feses kemudian dikeringkan, lalu dianalisis kandungan bahan kering, protein kasar, dan bahan organik, serta lignin pada pakan dan feses. Lalu, hasilnya digunakan untuk perhitungan faktor indigestibilitas, kehilangan endogen, dan kecernaan ileum standar dari bahan kering, bahan organik, protein kasar, dan retensi nitrogen pada ayam kampung super melalui persamaan yang disarankan Sakomura dan Rostagno pada tahun 2016. Berikut merupakan data yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan. Energi metabolis limbah ikan patin sebelum dan sesudah fermentasi oleh konsorsium 3 mikroba LBS pada ayam lokal jantan dan betina ditunjukkan pada tabel berikut. Nutrisi kecernaan limbah ikan patin sebelum dan sesudah fermentasi oleh konsorsium 3 mikroba LBS pada ayam lokal jantan dan betina ditunjukkan pada tabel berikut. Morfometri usus halus limbah ikan patin sebelum dan sesudah fermentasi oleh konsorsium 3 mikroba LBS pada ayam lokal jantan dan betina ditunjukkan pada tabel berikut. Limbah ikan patin dapat dijadikan media kultur untuk pertumbuhan mikroba LBS, yaitu Lactobacillus curvatus, Bacillus subtilis, dan Saccharomyces cerevisiae dalam memproduksi metabolit sekunder, yaitu asam amino, asam lemak, enzim, dan antioksidan. Produk bioproses fermentasi limbah ikan patin oleh mikroba LBS yang berbasis limbah ikan patin dapat dijadikan sebagai feed suplemen dalam formula pakan unggas lokal, yaitu ayam kampung super.